atau ancaman yang terakhir. Baik, ancaman yang terakhir yang akan dibahas adalah yang ketujuh, ancaman dari luar negeri. Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal timbulnya permasalahan seperti separatisme, terorisme, kekerasan, dan bencana akibat perbuatan manusia yang semuanya ini sebelumnya sudah kita bahas, betul? Dan sekarang kita akan bahas mengenai ancaman dari luar negeri. Ancaman dari luar timbul sebagai akibat dari pengaruh negatif globalisasi. Di antaranya adalah 1. Munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri. Bukannya kita tidak diperbolehkan untuk membeli atau mengkonsumsi barang-barang luar negeri, tetapi alangkah lebih baiknya kita menggunakan barang dalam negeri atau produk anak bangsa. Yuk kita mulai menggunakan produk anak bangsa demi mendukung bangsa Indonesia. Baik, yang selanjutnya atau yang kedua adalah munculnya sifat hedonisme, yaitu kenikmatan pribadi dianggap sebagai suatu nilai hidup tertinggi. Nah, hal ini membuat manusia suka memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadinya tersebut. Meski harus melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat seperti mabuk-mabukan, pergaulan bebas, foya-foya, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, adanya sikap individualisme, yaitu sikap yang selalu mementingkan diri sendiri serta memandang orang lain itu tidak ada dan tidak bermakna. Sikap seperti ini dapat menimbulkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Misalnya, sikap selalu menghardik, pengemis, pengamen, dan sebagainya. Bukannya kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, tapi ada saat dimana kita harus mementingkan diri sendiri, mementingkan orang lain, dan berempati atau bersimpati kepada orang lain. Kita harus selalu tahu saat-saatnya. Tidak boleh harus selalu mementingkan orang lain, tidak boleh harus selalu mementingkan diri sendiri. Selanjutnya ada munculnya gejala westernisasi. Nah, siapa nih yang langsung tahu gitu? Westernisasi, kayak western itu tuh gak asing banget di telinga kita ya, kayak dari dulu tuh kita udah sering banget dengerin musik western. Nah, apa sih munculnya gejala westernisasi? Yuk kita bahas. Nah, munculnya gejala westernisasi yaitu gaya hidup yang selalu berorientasi kepada budaya barat tanpa diseleksi terlebih dahulu, seperti meniru model pakaian yang biasa dipakai orang-orang barat yang sebenarnya bertentangan dengan nilai dan norma-norma yang berlaku. Nah, selanjutnya yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Karena mungkin kita hidup di zaman yang serba praktis, serba pakai handphone, apapun ada di Google. Kita menjadi lebih sedikit bertanya kepada orang sekitar. Biasanya di zaman dulu, ini aku bukan hidup di zaman dulu ya, dulu itu tidak ada GPS. Jadi kalau kita berpergian, kita terbiasa membaca lewat atlas atau peta, atau juga bertanya kepada orang sekitar. Namun karena sekarang adanya GPS yang membuat lebih mudah dan tidak perlu bertanya kepada orang-orang mengenai alamatnya atau ini belok kanan atau belok kiri. Dan juga itu juga membuat rasa kepedulian serta
kata gotong royong itu berturun. Biasanya hari Minggu seperti ini tuh ada kerja bakti, namun karena adanya pandemi itu juga menurun. Dan juga biasanya ada yang main atau gotong royong mengenai membuat sesuatu, namun sekarang lebih nyaman di rumah saja. Berarti itu yang namanya disebut memudahnya semangat, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang keenam, ada semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, dari keenam itu apa sih tips mengatasi ancaman sosial budaya? Nah, strategi mengatasi ancaman sosial budaya dalam bidang luar negeri adalah yang pertama, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta diimbangi dengan senantiasa memperkuat iman dan juga ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperkuat budaya dan wawasan Nusantara melalui pendidikan formal. Yang ketiga, meningkatkan rasa nasionalisme dan memperkuat konsep Bhinneka Tunggal Ika di dalam pikiran dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saling menghormati dan mengedepankan toleransi antar umat beragama. Dan yang terakhir adalah menyaring budaya luar Indonesia menggunakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Nah, bagaimana tuh tadi aku udah bacain ke-7, yaitu ada ancaman berdimensi ideologi yang pertama, lalu ada ancaman berdimensi politik, lalu ada ancaman berdimensi ekonomi, ancaman berdimensi kebudayaan, ancaman berdimensi teknologi dan informasi, ancaman berdimensi keselamatan umum, dan yang terakhir yang barusan banget aku bacain adalah ancaman dari luar negeri. Nah, apa sih rangkuman atau kesimpulan dari materi yang aku bahas? Nah, seperti yang udah dijelaskan tadi, ancaman dalam bidang sosial budaya ada 2 macam sebenarnya, dari dalam dan dari luar. Berarti tadi dari ke-6 itu tuh dari dalam, dan yang terakhir yang satu-satunya adalah dari luar negeri. Nah, ancaman dari dalam tadi berupa isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Ancaman dari luar berupa masukan nilai-nilai budaya asing yang susah terbendung. Nah, strategi untuk mengatasinya adalah menggalakkan program pemerintah meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya dengan pelestarian budaya lokal serta memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Demikian bahasan tentang ancaman di bidang sosial budaya, contoh serta strategi mengatasinya. Ketujuh, ancaman di atas merupakan masalah yang harus kita hadapi bersama-sama demi menjaga kedaulatan dan keamanan bangsa dan negara. Saya Santika pamit di sini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan podcast PPKN mengenai ancaman strategi ancaman di bidang sosial budaya. Semoga materi yang disampaikan tadi oleh saya dan juga teman-teman saya dapat bermanfaat serta berguna bagi kalian semua. Saya Santika undur diri, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.